Biasanya cabang ke-10 ini dipangkas supaya bisa berhenti pertumbuhannya. Cabang ke-30 biasanya. Ya, jadi nanti akan bisa kita lihat ya. Ini nanti dipuntes atau dipotong atau di apa itu di ikat, ini juga bisa. Yang penting ini di cabang ke-30 itu dipotong supaya pertumbuhannya ini bisa terhambat untuk pengisian buah. Kemudian nah, ini kalau untuk melon hone tadi ini umur 8 minggu ini sudah mulai bisa dipanen. Biasanya di bawah 55 sampai 58 hari ya. Kalau yang buah bawah ya ini kan biar dibuatkan dua. Ini kemudian yang buah atas ini biasanya umur 80 hari bisa dipanen ya. Melon yang sudah bisa dipanen ini perlu diperhatikan dalam pembuahan. Ini kebetulan waktu itu kita buatkan dua ya. Ini adalah vitamin dan nutrisinya ini harus cukup. Terutama yang wajib diberikan adalah Supernasa dan Bio. Kalau pengen dibuatkan wajib diberikan adalah Supernasa dan Bio. Kemudian kenapa Supernasa? Karena Supernasa ini berpotensi membuat daun menjorok ke atas dan ruas-ruas daun ini lebih panjang, sehingga proses fotosintesis jauh lebih efektif dan bisa membuahkan buah-buah. Ini membantu proses fotosintesis ya. Nih umur 5 minggu. Nah, cara panennya kalau melon yang hone ini, yang putih ini, tapi manis sekali, rasanya luar biasa. Ini cara panennya, ini biasanya potong tangkai buah dekat batang, kemudian buah cabang daun, ya, kemudian cabang daunnya ini dibuang, kemudian letakkan dalam posisi miring supaya getahnya itu tidak getahnya ini tidak kena buahnya, karena nanti akan mempengaruhi di kualitas, sehingga di posisi miring ini tujuannya untuk pengeringan getah. Kemudian sanitasi buah bisa bersihkan, kemudian potong tangkai sama panjang, kemudian karena ini kualitasnya ekspor ya, ini masukkan dalam karton ya. Biasanya yang sudah siap dipanen ini warna buah ini putih, ini sudah memudar. Kalau hone itu memudar. Kemudian nanti kalau melon yang biasa ditanam petani nanti akan kita kupas bersama. Kemudian masaknya ini biasanya sudah 90%. Ini seperti melon kemarin yang kita panen di tempatnya Pak Fahmi ya, yang kita live kemarin yang di rumah kaca ya, yang di situ ada menjaga kelembaban subdu dengan menggunakan AC ya, ini luar biasa. Dan kita masih terus belajar untuk menanam melon di rumah kaca yang lebih luas yang sudah nanti kita siapkan. Mudah-mudahan nanti kita bisa live lagi ya. Ini kemudian biasanya kadar gula ini 14-16% ya, seperti kemarin ya. Ini sudah bisa dipanen 14-16% ya. Ini mulai umur 8 minggu sudah dipanen ya. Ini biasanya ya perlu diperhatikan untuk pengisian supaya melon ini bagus, supaya kadar airnya juga tidak terlalu tinggi dan kadar gulanya itu juga persentase kadar gulanya juga meningkat. Ini biasanya di umur 47 sampai 48 hari ini dilakukan pengeringan air, jangan dikasih air ya. Ini salah satunya untuk meningkatkan kadar gula ya. Nah, ini melon ya untuk yang hone tadi. Ini melon-melon jenis ini yang langka ya, ini yang sangat-sangat jenis dan ini manis sekali. Ini untuk mengukur kadar gula ini bisa menggunakan alat pengukur kadar gula namanya refraktometer ya, ini bisa. Ini tinggal dilihat, ini kelihatan berapa kadar gulanya. Ini kalau kita panen ini diambil sampel dulu ya. Kalau sudah kadar gulanya 14 sampai 16 baru kita panen ya. Nah, ini melon yang biasa dipanen dilakukan petani
ada melon yang jenis Tanaka atau jenis apa itu yang ada netnya itu. Nah biasanya semakin banyak netnya ini semakin manis rasanya. Nah, ini jenis-jenis melon seperti ini yang biasa dilakukan petani kita ya. Ini pemasangan ajir bisa seperti ini ya, pakai bambu. Kemudian ini kalau yang tadi ini cukup pakai cagak ya, kemudian dililitkan seperti ini. Nanti di atas tinggal pakai rafia seperti ini ya. Ini di masing-masing petani berbeda-beda dalam cara pelilitan atau pengikatan tanaman melon ini ya. Nah ini semakin net, semakin bernet, ini semakin manis. Ini salah satu melon yang dibuahkan satu pohon ini bisa berbuah 1, 2, 3, 4, 5 ya. Ini kalau rata-rata 2 kilo ya itu sudah luar biasa ini ya, atau rata-rata 1,5 kilo. Rata-rata 2 kilo ini biasanya sudah satu pohon 10 kilo ya. 10 kilo kalau per 1000 meter itu ada 1000 pohon, itu udah berapa ton ini ya, tinggal nalikan aja ya. Ini biasanya melon yang ditanam petani ya. Ini net, semakin netnya bagus banyak, ini semakin manis. Nah ini melon nasa ya, ini bisa dilihat yang tanaman-tanaman melon yang menggunakan produk nasa. Daunnya juga hijau, hijaunya itu adalah hijau cerah ya, hijau mengkilat, tidak hanya hijau rumah aja dan tapi agak mengkilat daunnya ya, ini bisa dilihat. Kemudian melon ini juga ada, kita juga mencoba melon tidak dipakai ajir. Kita pernah menanam melon secara datar ya, dikasih mulsa seperti ini, seperti nanam semangka, tapi kendalanya adalah kualitasnya itu kurang ya, kurang bagus. Karena biasanya kalau didatarkan sini nanti akan ada bekasnya di sini, jadi kurang mempengaruhi di kualitas, terutama di buahnya ya. Ini tegak, ini melon secara datar, dengan kalau yang datar ini bisa kita buahkan sampai 4 ya. Nah ini melon pada tanaman lahan pasir yang sudah kita sering berikan. Ini adalah uji coba kita di lahan pasir, tanaman melon dengan teknologi NASA ini juga bisa berbuah di tanaman berpasir. Kemudian yang perlu diperhatikan di sini ya, hama-hama tadi ya, terutama untuk jenis kutu-kutuan dan ulat yang paling banyak di tanaman melon, juga hama pengorok atau penggerek daun ya, ini juga perlu diperhatikan ya. Ini harus menggunakan penggunaan BVR, kemudian korin ya, ini paling tidak seminggu sekali, atau kita harus max dengan, kalau tanaman melon kita harus di max dengan penggunaan pestisida yang khusus, terutama untuk pestisida yang sistemik ya. Ini terutama salah satu bagaimana kita bisa berbudidaya melon menghasilkan hasil yang maksimal, apalagi di musim pancaroba seperti ini ya. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan pada pagi hari ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan tetap semangat pagi.